Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas untuk request periode tanggal 7 sampai tanggal 13 Januari ya. Untuk minggu sebelumnya yang belum dibahas, teman-teman bisa request lagi di form yang sudah diberikan ya. Karena saya akan membahas hanya setiap minggu. Ya, hari tanggal 15 ini cukup banyak ya yang request, ada 18 saham totalnya dari 21 yang request. Dan hari ini saya mau membahas BNGA ya, atau Bank CMB Niaga. Ya, harganya per hari ini adalah 1.750 per tanggal 15 Januari 2024 ya, dan terakhir saya membahas BNGA ini itu tanggal 19 Februari 2023, jadi sudah cukup lama, hampir setahun ya. Nanti kita akan update. Seperti biasa, ada 5 parameter yang akan dibahas. Yang pertama, kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Nanti kita akan bahas secara fundamental juga ya, ada portfolio company, kinerja perusahaan, valuasi saham, dividen, dan kesehatan finansialnya. Kemudian dari seasonality, biasanya harga sahamnya naik di bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi juga nanti kita akan cek struktur saham, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan sahamnya, dan pola sahamnya month to date. Dan technical nanti kita akan review pola technical sebelumnya meskipun sudah cukup lama ya, bulan Februari. Dan nanti kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini adalah IPO tahun 89, jadi sudah cukup lama ya. Pernah stock split 1 kali dan reverse stock 1 kali juga. Stock splitnya 1:2, reverse stocknya 10:1. Ini sering right issue ya, sudah 5 kali right issue dan 1 kali itu konversi saham Bank Lipo. Ya, jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO dan tidak menebus right issue-nya, itu ya cukup lumayan dalam ya. Ini pernah reverse stock soalnya ya. Sisa cuma 2,8%. Nah, namun kalau kita lihat harga sahamnya 10 tahun terakhir, ini justru malah positif semua teman-teman ya. Jadi ini saya rasa semua teman-teman yang pegang saham BNGA ini saat ini sebagian besar sedang floating profit ya. Kecuali kalau teman-teman belinya di pas high 18-15 ya, ini sedang floating minus ya. Namun sebagian besar saya yakin sedang floating profit. Dan kalau kita lihat tahun 2024 sendiri sudah naik 3,24% ya. Harga tertingginya pernah di 18,15, terendahnya pernah di 11,40. Nah, ini kita akan bahas ya Bank CMB Niaga. Ini ada di kantornya di Jakarta. Ini webnya, teman-teman bisa cek ya. Sektornya adalah perbankan. Nah, kalau kita lihat ini strukturnya teman-teman ya. Jadi dimiliki oleh CIMB Group ya. Dan CIMB Niaga ini punya 2 anak usaha, yaitu CIMB Niaga Finance dan Sekuritas. CIMB Niaga Sekuritas ya. Kalau kita lihat ya, CIMB Niaga ini ada di materi public expose-nya. Mereka mengklaim bahwa ini adalah bank swasta terbesar kedua berdasarkan total aset ya. Yang pertama mestinya BBCA, berarti yang kedua BNGA ya, untuk yang swasta, karena BBRI, BMRI, BBNI itu kan BUMN. Ya, jadi yang terbesar setelah BCA yang swasta itu adalah CIMB Niaga. Ya, dan fokusnya ini sebenarnya universal sih ya, di korporat juga ada, komersial, UKM, consumer 34%, jadi merata ya. Tidak terlalu fokus sama satu segmen saja. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 3 2023 itu kita lihat ya, dia dapat pendapatannya itu dari yang pertama kredit ya. Dari kredit ini kisaran 70% dari total pendapatan. Kemudian dari efek-efek obligasi pemerintah itu sekitar 22% ya. Ini yang lainnya ada pembiayaan konsumen kecil, ada penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia juga kecil ya, dan giro ya. Jadi ini 70% untuk kredit dan 20%-nya dari kira-kira ya surat berharga lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya kinerjanya ini sebenarnya dari 2010 sampai 2015 tuh menanjak naik terus ya. Namun setelah tahun 2015 dia berangsur turun. Namun turunnya ini memang masih jauh lebih tinggi daripada di awal ini ya. Jadi ya kalau kita bilang jangka panjangnya tetap naik meskipun dia sejak 2015 flat cenderung turun ya. Namun kalau kita lihat labanya ini justru tetap konsisten naik ya untuk laba kotornya. Namun laba usahanya ini fluktuatif ya. Fluktuatif biasanya kalau bank itu ya karena cadangan ya, cadangan CKPN. Laba bersihnya juga berfluktuatif teman-teman ya.
Oke, kemudian ini adalah estimasi pendapatan di tahun 2023 ya, di mana estimasinya ini akan naik ya, meskipun kenaikannya tidak lebih tinggi daripada 2015 yang tadi apa puncaknya ya, puncak dari growth-nya nih ya teman-teman ya. Puncak dari growth-nya 2015. Nah, ini mulai turun, namun ini sudah diprediksi akan kembali, namun belum mencapai 2015. Oke, struktur pendapatannya kalau kita lihat ya, 10 tahun terakhir ini cenderung membaik ya. Di akhir-akhir di bottom line-nya, kalau laba kotornya ini sebenarnya naik ya, meskipun ini di 9 bulan pertama sudah turun lagi. Sejak 2022 ini naik cukup tinggi, tertinggi ya. Kemudian kita lihat untuk laba usaha dan laba bersihnya ini 2015, saya nggak ngecek lebih dalam kenapa turun ya, nggak ngecek lebih dalam. Kemudian 2020 ini juga turun meskipun tidak sedalam 2015, padahal tadi kita tahu ya 2015 itu adalah pendapatan tertingginya ya setelah growth tinggi ya. Habis itu dia flat turun. Namun begitu flat turun, justru malah struktur pendapatannya membaik ya. Struktur pendapatannya membaik. 2020 ada COVID ya. Kemudian ini mulai membaik lagi ya. Jadi secara pendapatan memang dia stagnan sejak 2015, namun secara strukturnya income-nya ini naik ya teman-teman ya. Bahkan untuk laba bersih ini tertinggi ya teman-teman ya. Laba bersih di tahun 2023 ini sampai 9 bulan pertama ini secara persentase itu paling tinggi 29,6 ya, dan laba usaha juga paling tinggi meskipun tadi laba kotornya hanya 61%. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya. Untuk pendapatannya naik 19,2%. Ya, beban pokok penjualannya juga naiknya lebih tinggi teman-teman ya. 61,2, sehingga laba kotornya naiknya jadi tipis ya. Naiknya jadi tipis. Kemudian kita cek laba usahanya juga naiknya cukup lumayan ya. Beban usahanya turun cukup lumayan 19,7%. Dan laba bersihnya naik 27,3%. Nah, untuk valuasi sahamnya seperti apa? Kita lihat ya, pada saat video ini dibuat tuh PBV-nya ada di 0,93. Dan itu adalah PBV tertinggi selama 10 tahun terakhir dari 2013. Ini adalah yang tertinggi ya teman-teman. Dan rata-ratanya tuh 10 tahun terakhir 0,67. Jadi ini sudah mulai naik ke PBV 1 lah ya. 0,93 ini tertinggi secara price to book value. Kalau kita lihat secara pair-nya ini belum tinggi ya. Jadi kenaikan harganya ya, kenaikan harga BNGA karena tadi kita lihat di perubahan harga sahamnya 10 tahun terakhir memang lagi naik semua ya. 10 tahun terakhir ini kan sejak 2013. Kalau tadi secara price to book value sudah naik, namun secara pair-nya ternyata belum naik di atas rata-rata ya. Jadi secara pair ini jadi kenaikan harganya belum menyamai kenaikan dari laba ya teman-teman ya. Kita lihat ya struktur pendapatannya secara laba bersihnya persentasenya naik ya. Dan kalau kita cek secara earning yield ya, saat ini berada di earning yield 14,9%. Jadi ini pas banget, baru mendekati atau baru masuk ke harga wajarnya teman-teman ya. Dimana rata-rata harga wajarnya itu ada earning yield-nya itu ada di 12,3% earning yield ya, dan saat ini dia sudah 14,9%. Nah, kalau kita lihat ya, valuasikan berapa harga wajarnya BNGA ini dari earning yield dengan book value 1881, itu ada di PBV 0,92 sampai 1,38, atau kalau kita konversi ke harga itu ada di harga 1734 sampai 2601. Artinya harga saat ini ya masih masuk di batas wajar ya, di batas wajar yang paling rendah ya, tertingginya bisa ke 2600. Ini masih dalam range wajar ya. Nah, kalau teman-teman menganut value investing ya, sudah pegang saham ini lama, mestinya jualnya nanti di atas 2600. Jadi menunggu di atas harga wajarnya. Untuk saat ini baru mulai masuk fase harga wajar. Nah, untuk dividen sendiri ini sebenarnya tidak rutin bagi dividen, namun sering ya. Sering bagi dividen. Kalau kita lihat mulai start dari 2011 dia stop bagi dividen ya. 12, 13, 14, 15 itu pendapatan masih naik terus ya. Nah, setelah itu pendapatan stuck ya, pendapatan stuck
dari 2016, 17, 18 ini mulai membagikan, 19, 20, 21 ya. Jadi justru malah membaik nih. Ya, justru malah membaik sejak secara dividen ya. Secara dividen ini membaik sejak justru malah pendapatannya stagnan cenderung turun ya. Namun tadi kita lihat secara struktur pendapatannya mulai naik, mulai membaik. Ya, dan malah bisa membagikan dividen dan yieldnya semakin besar ya. Dan nanti diprediksi tahun 2024 ini kan 8,6% ya. Itu dengan EPS annualized 260 ya. Biasanya DPR-nya 60%, namun ini saya buat 55% aja, itu kira-kira 8,2%. Ya, kalau saya baca di pertanyaan di public expose-nya itu dia akan mempertahankan di 60%. Nah, untuk kesehatan finansialnya ini secara laporan rasio keuangan ya khusus perbankan. Untuk modal sendiri ini meningkat dari 2022 ke 2023 ya, dari 20,98% jadi 23,83%. Aset produktif bermasalahnya juga bagus di bawah 2%. CKPE-nya juga ini oke karena di atas NPL gross. NPL gross-nya juga standar aja ya 2-4,3%, di mana ini turun tadi berhasil meningkatkan ya. Menurunkan NPL gross yang tadinya di atas 3% ya. Sekarang sudah masuk ke 2,5 dan NPL-nya juga turun. Meskipun tahun lalu juga sudah bagus ya di bawah 1, sekarang turun lagi ke 0,68. Untuk ROA-nya ini standar aja, ROE-nya juga standar namun meningkat. Net interest margin-nya ini juga masuk standar aja, teman-teman ya. Untuk BOPO juga standar, dalam range standar aja. CIR juga dalam range standar dan LDR juga dalam range standar. Ya, jadi ya tidak ada masalah sih di sini ya, sama sekali nggak ada masalah. Justru ada beberapa yang di atas standar ya. Kemudian untuk seasonality kalau kita lihat dan cek ya, yang di atas 60% tuh hanya satu kali yaitu di bulan Juli ya, yang lainnya ya pas 60, 40 ya, dan di tahun ini Januari sudah mulai naik ya 3,24%. Kalau kita cek tadi dividen biasanya baginya di bulan 4 ya, terakhir ini sejak 2018 kalau nggak April Mei ya, kalau nggak April Mei kita cek seasonality-nya dia ya, kalau nggak April Mei ya, dia naiknya cenderung ya dari 2021 itu cenderung naiknya di bulan Februari dan Maret ya, dan ini Januari sudah naik nih. Ya, jadi Januari, Februari, Maret cenderungnya naik karena nanti April atau Mei dia membagikan dividen. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk bandarmologi kita cek ya, untuk secara struktur kepemilikan ini tadi sudah disebutkan di awal ya, ada CMB Group. Ya, kemudian ada PT Commerce Capital, ini adalah kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi. Dan kemudian ada masyarakatnya, ini hanya 7%, punya saham treasury juga. Ya, dan ada yang warkat. Ya, jadi ini yang floating di masyarakat hanya 7%, teman-teman ya. Mepet sekali. Kalau kita cek peran investor asing di saham ini ya jauh ya, tidak sampai 30%. Namun kalau kita perhatikan sejak bulan September investor asing ini mulai masuk ya, masuk, Desember keluar sedikit, Januari ini masuk lagi. Dan di sini korelasinya itu mendekati angka 3 ya. Jadi kalau mendekati angka 3 itu artinya kalau investor asing masuk berarti harganya naik, investor asing keluar harganya turun ya. Jadi itu sejalan dengan investor asing, teman-teman ya. Kemudian untuk kepemilikan retailnya kalau kita lihat selama setahun terakhir ini naik ya, naik year on year 8.586 investor, dan di bulan November ke Desember naik 354 investor. Jumlah lembar sahamnya juga naik, namun kalau kita lihat setahun average-nya malah turun. Ya, value per holder-nya juga turun selama setahun. Itu karena yang masuk 8.500 ini yang masuk rata-rata per orangnya 25 juta ya, sedangkan rata-ratanya itu 49 juta. Jadi menarik turun rata-ratanya, teman-teman ya. Kemudian untuk yang MN1 ini ke sini ini naik, ini juga ikut naik ya. Dan ini di atas rata-rata yang masuk, teman-teman ya. Dari November ke Desember ini ada 354 net yang masuk orang, per orangnya bawa masuk uang 97 juta. Dan itu di atas rata-rata bulan November, sehingga rata-ratanya di bulan Desember naik 43,5 juta. Ya.
Kemudian perpindahan saham struktur sahamnya selama setahun terakhir kita lihat di sini. Ini yang floating nanti 98,9 ya, ada yang ke Warkat. Kemudian dari total ini karena tadi kan ada itu ya pengendali ya CMB Group. Jadi saya keluarkan aja CMB Group-nya. Nah, supaya kelihatannya lebih lebih objektif gitu ya. Di luar pengendali, meskipun pengendali juga scriptless ya. Namun rasanya mereka nggak mungkin jual lah ya. Dan setahun terakhir memang nggak ada penjualan dari pengendali. Kita lihat ya, di luar pengendali hanya 7,4% yang floating ya, dan paling besar dimiliki oleh investor retail lokal teman-teman ya. Dan kalau kita lihat investor retail lokal ini juga naik terus kepemilikannya setahun terakhir. Dapat barangnya dari siapa? 6,79% ini dapat barangnya yang pertama dari bank lokal. Jadi ada bank lokal yang buang barang cukup lumayan meskipun dari awal ya. Baru beberapa bulan terakhir ya, 1, 2, 3, 4 bulan terakhir itu baru buang barang. Ya, kemudian ada dana pensiun asing yang cukup besar juga. Ini dari sini ke sini ya. Nah, namun di awal aja buang barangnya 1,8%. Ya, kemudian ada reksadana asing juga di sini yang membuang lumayan rutin juga di sini ya. Jadi uang besar sedang pada buang barang di saham BNGA ini ditampung oleh investor retail lokal. Jadi ini sedang distribusi ya. Kemudian untuk pola saham on to date-nya di sini juga 1 sampai tanggal hari ini tanggal 15 ya. Juga sedang distribusi besar-besaran. Ya, kita lihat dari garis bandarnya, harganya naik, bandarnya buang ya. Kemudian kita lihat dari bandar detektor juga big distribution semua. Dari broker summary juga ini adalah broker CC yang buangnya cukup masif ya, 67,1 miliar ya. Kemudian ditampungnya ada 2 broker besar yang menampung sih 21,6 miliar dan 20,6 miliar ya. Sisanya investor retail ya. Coba kita cek ada uang besar yang ikut nampung nggak ya. Oh iya, ini ada uang besar yang ikut nampung teman-teman ya. Reksadana asing ini masih beberapa 4 bulan terakhir nampung ya. Jadi lumayan nih, investor retail lokal dibantu oleh uang besar juga ya. Kemudian ada corporate asing juga masuk ya. Corporate lokal juga masuk ya teman-teman ya. Kemudian ada sekuritas yang juga masuk juga. Jadi ada dibantu oleh beberapa uang besar juga investor retail lokal ya. Makanya harga sahamnya tidak terlalu turun, seimbang ya. Dia di sini cenderung sideways saja. Oke, ini adalah technical sebelumnya, sudah lama 19 Februari ya. Pada saat itu saya harganya di 1235 ya. Kemungkinan dia akan turun sampai 1120 waktu itu ya. Saya prediksi 1120. Dan ini teman-teman ya, ini sudah jauh sekali ya, harganya sudah di atas ini ya. Pada saat saya bahas ini di sini ya, turun namun hanya sampai ke 1180 ya, nggak sampai 1120 ya turunnya. Habis itu dia justru malah naik terus nih teman-teman ya, naik terus ya sampai bulan Agustus ya. Setelah bulan Agustus, September dia di sini ranging aja ya, antara 1650 sampai 1815 ya, kira-kira seperti itu. Dan harga sahamnya kira-kira kan kemana teman-teman ya. Ini cenderung susah ya. Kalau kita lihat tadi cenderung ada distribusi di sini teman-teman ya. Jadi di sini ini ada distribusi dan ada akumulasi. Namun investor retail lokal ikut mengakumulasi di sini ya. Tinggal nanti uang besarnya lebih cenderung untuk membeli atau menjual, itu susah diprediksi. Yang jelas di sini investor retail ikut membeli terus ya selama ini. Nah, karena kalau kita lihat pola teknikal ini sedang ranging aja, tadi sedang distribusi secara garis besar, sedang distribusi. Jadi ya mungkin akan sideways aja ya, karena distribusinya ini ada uang besar juga ya. Ini dia akan naik turun di sini dulu teman-teman ya, naik turun. Nah, nanti mungkin kalau pas kena MA 200 mungkin bisa naik gitu ya, kemungkinan. Ya, tinggal nanti ya, tergantung dari bandarnya sebenarnya.
dari uang besarnya ya. Uang besarnya ini lebih condong ke yang naik atau yang turun. Yang buang barang apakah lebih sabar atau yang beli yang lebih sabar gitu ya. Yang lebih sabar itu yang akan menentukan harganya naik atau turun. Ya, untuk perharinya ini 10,8 miliar. Nah, investor retail di sini numpang aja teman-teman ya. Tadi ada yang numpang, investor retail beli terus dan harganya itu juga sudah naik ya. Dari sini sudah naik ke ini sudah mendekati harga wajarnya ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya yang distribusi cukup sabar ya dia menahan distribusinya supaya harganya naik. Jadi permintaannya lebih kuat daripada yang mau jual karena dia wah ini ada sentimen positif dividen kan, pastinya orang mau beli di harga yang lebih mahal. Harganya mungkin akan naik dan dia distribusi di atas ya. Jadi kemungkinan seperti itu nanti mungkin Februari dan Maret bisa naik gitu teman-teman ya. Ditantikan aja ya. Mungkin dikasih notif aja kalau dia bisa menyentuh harga 18.15 ya, kemungkinan besar dia akan naik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir risamnya teman-teman ya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik ya, meskipun sejak 2015 turun namun bottom line-nya dia ikut naik. Kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi sudah mulai masuk ke harga wajarnya. Ya, di mana sebelumnya itu murah valuasinya, kemudian rutin bagi dividen dengan forecast-nya 8,2%. Berpotensi naik di atas 60% itu di bulan Juli, kemudian untuk bandarmologinya sedang distribusi Desember ke Desember dan 1 ke Januari ya, sedang distribusi. Untungnya yang menampung juga ada uang besar meskipun paling dominan memang investor retail lokal. Ya, terus technical sedang ranging aja di 16.50 sampai 18.15. Jadi tadi saya sudah sebutkan ya, kalau bisa di atas 18.15 ada potensi dia uptrend ya, teman-teman ya. Dia akan melanjutkan kenaikan karena ini memang menjelang dividen. Ya, jadi ada corporate action yang akan memancing sentimen positif. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BNGA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya jika ingin menjual atau membeli saham BNGA. Semoga video saya ini bisa bermanfaat menjadi second opinion. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.